Selamat pagi jemaat GKJ Menara Kasih Sruweng. Kiranya damai sejahtera Kristus kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini bersama kita akan memulai ibadah Minggu 21 Juni 2020. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Ibadah minggu ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mengakui keberdosaan dan kelemahan hidup kita dengan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan sebagai hukum kasih. Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius 22
ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Setiap orang yang mau hidup dalam kasih Tuhan adalah anak-anak Tuhan dan tidak mau hidup diperhamba lagi oleh dosa. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita sambut berita anugerah yang diambil dari surat Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mari kita tanggapi berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 53 bait 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rasakan bahwa berkat-Mu nyata. Saat ini kami dapat beribadah bersama dalam keluarga kami masing-masing. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat memahami, dan Engkau tuntun kami ya Tuhan untuk memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Kiranya Engkau juga tuntun yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya yang disampaikan hanya kebenaran firman-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil kita pada ibadah saat ini diambil dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39.
Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama pada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang tua ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, memeliharanya, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adapun tema ibadah pada pagi hari ini yaitu berani berkomitmen hidup dalam Kristus. Jemaat yang terkasih, komitmen adalah kata yang sudah tidak asing lagi kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa pengertian komitmen itu? Komitmen adalah suatu janji pada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Dan itu tercermin dalam tindakan kita. Dan sekali kita berjanji, maka kita akan selalu mempertahankan janji itu sampai akhir hidup kita. Tentunya setiap orang pernah mempunyai suatu komitmen atau pernah berkomitmen. Misalnya di dalam bekerja, seorang berkomitmen untuk bekerja dengan baik, maka ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan berusaha dengan keras supaya apa yang dikerjakannya menghasilkan yang baik. Begitupun yang masih sekolah,
atau kuliah. Berkomitmen untuk belajar dengan serius supaya kelak menjadi orang yang sukses atau mendapat nilai yang bagus. Maka sebenarnya ia sudah berjanji pada dirinya sendiri, sehingga konsekuensinya adalah ia harus berusaha dengan keras. Apapun kesulitan dalam belajar, ia tidak mudah menyerah. Dia akan terus berusaha dan berjuang. Begitupun ketika sepasang kekasih mempunyai komitmen untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Ketika dua sepasang kekasih ini mempunyai komitmen bahwa di dalam hidup, baik dalam kondisi senang atau kondisi susah, ia akan terus hidup bersama, atau mereka berkomitmen bahwa tidak ada yang bisa memisahkan hubungan mereka kecuali maut. Maka kondisi apapun, kesulitan apapun tidak akan mempengaruhinya, tidak akan pernah memecah bahtera rumah tangga mereka. Karena apa? Karena mereka mempunyai komitmen, janji, supaya keluarganya bertahan sampai maut yang memisahkan. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan spiritualitas, kita sebagai umat Kristiani mempunyai seorang sosok, seorang pribadi yang begitu berkomitmen, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah seorang pribadi yang mempunyai komitmen kuat, sehingga ia bisa menghadapi penderitaannya, bisa mengampuni setiap orang yang sudah menganiayanya, sehingga karya keselamatan Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Karya keselamatan Allah adalah anugerah yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, bacaan Injil kita pada saat ini menuntun kita untuk melihat situasi, melihat kondisi yang terjadi pada bacaan kita saat ini dari Injil Matius pasal 10, di mana Tuhan Yesus memanggil para murid dan mengutus para murid untuk memberitakan Injil, khususnya kepada orang-orang Israel. Apabila pengutusan ini digambarkan dalam kesatuan militer, Tuhan Yesus ini seperti seorang jenderal yang memerintahkan komandan-komandannya untuk pergi melakukan perintahnya. Bila dalam relasi pertemanan, Tuhan Yesus memanggil temannya, meminta pertolongan guna mewujudkan cita-citanya yang tinggi. Kalau dalam hubungan perintah kerajaan, di sini Tuhan Yesus sebagai raja yang melepas dutanya. Apabila Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang guru, ia seorang guru yang memberikan aturan-aturan dan memberikan petunjuk kepada muridnya. Dan ia berkata kepada para murid, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia sama seperti gurunya. Maka apabila seorang guru dianiaya, maka pastilah murid-muridnya juga akan dianiaya. Yesus adalah guru. Jikalau Tuhan Yesus sendiri ini dilawan dengan keras oleh dunia, maka jangan heran jika murid-muridnya pun akan mengalami penolakan. Murid-muridnya pun akan
ditentang dengan keras. Tetapi apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus ini harus dilakukan oleh para murid dan pengikutnya. Sehingga komitmen yang kuat sangat diperlukan. Karena apa? Karena dunia dan orang-orang yang tidak percaya kepadanya akan menentangnya. Akan menentang Allah. Dan juga akan menentang prinsip-prinsip kerajaannya. Murid Tuhan Yesus ini harus menyadari bahwa ia akan dibenci, dianiaya, dan ditolak selama hidupnya. Orang-orang percaya menderita karena pada dasarnya mereka berbeda secara rohani dengan dunia ini. Kondisi tersebut dikatakan oleh Tuhan Yesus bukan untuk menakut-nakuti para murid, tetapi supaya para murid siap, supaya para murid mempunyai komitmen yang kuat untuk tetap hidup di dalam Kristus dan memberitakan firman-Nya. Murid-murid Kristus diutus untuk mengatakan apa yang dikatakan atau dipesankan oleh Sang Guru. Dalam ayat 27 mengatakan, "Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakan itu dari atas atap rumah." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa rumah orang Israel selalu mempunyai atap yang mendatar. Atap itu disebut dengan sotoh. Sotoh merupakan tempat yang cocok untuk mengadakan pengumuman kepada khalayak ramai. Koster di sinagoge Yahudi kadang-kadang juga naik ke sotoh untuk memberikan tanda dengan nafiri. Dan sotoh ini juga digunakan oleh orang Yahudi untuk berdoa, untuk bermeditasi, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasul Petrus dalam kisah pembaptisan Kornelius. Rasul Petrus naik ke atas rumah dan berdoa. Lalu ia mendapat penglihatan dari Allah. Artinya apa? Bahwa para murid harus mewartakan semua pesan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Walaupun mereka akan menghadapi pertentangan yang sangat luar biasa. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, lalu yang menjadi pertanyaan bahwa mengapa pertentangan ini terjadi? Bersama kita perhatikan dalam ayat 35. Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Pesan apa yang ingin disampaikan Tuhan Yesus melalui ayat ini? Pada dasarnya sifat Allah yaitu mempunyai sifat damai. Sifat damai ini melekat di dalam pribadi Allah, sehingga ia disebut sebagai Raja Damai. Namun ketika Sang Raja Damai ini datang ke dunia, dunia ini menolak kebenaran firman-Nya. Orang-orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan, merekalah yang menolak. Kegelapan dunia menolak terang dari Allah. Lalu bagaimana? Bila gelap dan terang, apakah bisa bersatu? Terang dan gelap tidak akan pernah bisa bersatu. Maka hal itulah yang menjadikan pertentangan itu terjadi. Kata pedang di sini adalah ilustrasi untuk memisahkan, bukan berarti pembunuhan.
Karena pemisahan ini hanya berkenaan dengan iman. Pada dasarnya Allah tidak menginginkan pertentangan itu terjadi. Namun karena kebebalan, karena keegoisan, dan karena kepentingan pribadi manusialah yang menyebabkan pertentangan ini terjadi. Bahkan pertentangan di dalam keluarga pun akan terjadi. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat 35 dan 36. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang percaya kepada Kristus, ia harus menentukan pilihannya, menjadi pengikut Kristus atau tetap hidup dalam kehidupan lamanya. Artinya tetap hidup di dalam kepercayaan yang lama. Lalu ketika seseorang memilih mengikut Tuhan Yesus, pilihan itu bisa bertentangan dengan orang tuanya. Memilih Yesus berarti meninggalkan orang tuanya, tetapi dalam hal kepercayaan, hubungan tetap terjalin sebagai seorang anak dan orang tua. Pemisahan ini hanya berkenaan dengan iman, bukan putusnya hubungan persaudaraan. Walaupun mungkin pernah kita melihat atau mendengar yang menjadi Kristen ini dikeluarkan dari keluarganya. Kalau kondisinya seperti itu, yang menjadi Kristen harus tetap menjaga hubungan dengan baik terhadap anggota keluarganya. Yang menjadi Kristen selalu membawa damai sejahtera di tengah keluarganya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, penderitaan tidak hanya dialami oleh Tuhan Yesus dan para murid pada saat itu. Kehidupan umat Kristus atau gereja saat ini pun mengalaminya. Bisa kita perhatikan bersama, di mana gereja sulit untuk mendirikan gedung gereja, sehingga harus beribadah di ruko. Atau gereja sulit untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan atau IMB, atau gereja mendapat ancaman ketika sedang beribadah, atau mungkin sebagai umat Kristiani dikucilkan oleh orang lain atau lingkungan sekitar. Namun jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita mengerti bahwa ada 3 makna yang mendalam yang bisa diambil dari suatu penderitaan. Yang pertama, Tuhan Yesus dimuliakan. Kesetiaan dalam menghadapi penderitaan ini sampai pada kematian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di dalam penderitaan itu ada kemenangan. Kemenangan atas kuasa dosa atau kemenangan atas kuasa maut. Untuk itulah perjalanan penderitaan merupakan suatu kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan hidup di dalam Kristus. Kesetiaan iman ini dibuktikan pengikut Kristus ketika menghadapi kondisi penderitaan. Dan perlu dipahami bersama bahwa penderitaan itu wajar dialami oleh orang yang percaya. Karena apa? Karena setiap orang yang percaya harus melewati yang namanya jalan salib. Namun percayalah bahwa akhir dari penderitaan adalah kemenangan. Sebab kebenaran Allah pasti akan dinyatakan kepada semua orang. Supaya apa? Supaya nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Itulah poin yang pertama. Lalu makna yang kedua yaitu gereja akan semakin bertumbuh. Adapun penderitaan terhadap orang percaya membawa dampak positif bagi pertumbuhan gereja.
Akibat dari penderitaan, gereja ini semakin berkembang. Gereja semakin bertumbuh semakin luas. Seperti halnya jemaat gereja mula-mula. Kesaksian orang-orang Kristen yang menderita bahkan sampai mati syahid merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan gereja pada saat itu. Penghambatan ini dipakai Tuhan untuk menumbuh kembangkan gereja supaya bisa mencapai semua lapisan masyarakat dengan Injil. Lalu poin yang ketiga yaitu iman orang percaya semakin bertumbuh. Penderitaan merupakan kesempatan bagi orang percaya untuk menunjukkan pengabdian sejati kepada Kristus. Karena apa? Karena semua orang yang sungguh percaya dipanggil untuk menderita karena kebenaran. Untuk itulah anak-anak Tuhan harus berdiri teguh dan tetap percaya bahwa Ia yang menghakimi dengan adil. Kehadiran dan kuasa Kristus dalam kehidupan orang-orang percaya akan mengalahkan segala kesulitan, segala penderitaan yang mencoba untuk kita mengalami kekalahan secara rohani atau melemahkan iman kita. Penderitaan yang dialami oleh orang percaya harus dihadapi dengan sukacita. Karena apa? Karena pengujian akan mengembangkan iman yang tabah dan kita mengalami kedewasaan rohani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersama kita menyadari bahwa Tuhan menghendaki agar kita hidup di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya kita dipanggil untuk merasakan dan melakukan yang dialami oleh Tuhan Yesus dan yang dialami oleh para muridnya. Kita dipanggil untuk hidup taat dan setia kepada Kristus. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang dapat melemahkan iman kita, yang dapat membuat kita mengingkari komitmen untuk hidup di dalam Kristus. Misalnya jabatan, harta kekayaan, pasangan hidup yang tidak seiman. Semua itu bisa menggoyahkan komitmen kita untuk hidup di dalam Kristus. Namun apapun godaannya, kita harus tetap berjuang. Kita harus pantang menyerah untuk mempertahankan hidup kita di dalam Kristus. Karena kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah yang melindungi kita. Namun jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang citra manusiawi kita pernah membuat kita untuk mengingkari komitmen hidup di dalam Kristus. Namun kita juga harus mengingat bahwa sifat yang melekat dalam pribadi Allah ialah kasih. Percayalah bahwa ketika kita benar-benar mengakui keberdosaan kita, ketika kita benar-benar bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kesempatan kembali untuk bisa membangun komitmen hidup di dalam Kristus. Karena Kristus adalah pribadi yang maha kasih. Seperti halnya teringat pujian sekolah minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit saja dikasihi oleh Tuhan, apalagi kita sebagai umat kepunyaannya. Tuhan pasti mengasihi, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Untuk itulah mari bersama kita berani membangun komitmen hidup di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus senantiasa memelihara, melindungi, dan menguatkan kita
untuk menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih, seperti yang sudah diwartakan pada warta jemaat, bahwa Minggu 28 Juni 2020 akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Pertelaan sakramen perjamuan akan dilayankan melalui media suara oleh Bapak Pendeta Dadang Andi Sasanto di WhatsApp di grup gereja. Diharapkan masing-masing jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan datang. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, bersama kita akan memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama saat ini kita akan menghaturkan persembahan atas berkat Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun nats persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Untuk mengiringi persembahan kita, bersama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 385 bait 1-3, burung pipit yang kecil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan menaikkan doa syafaat, persembahan, dan penutup. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami merasakan ya Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Kami merasakan perlindungan-Mu, kami merasakan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat GKJ Menara Kasih Sruweng
Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan setiap anggota keluarga ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati apabila ada yang bekerja, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, Engkau sendiri yang memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan. Kami yakin ya Tuhan, bila berharap akan Engkau, setiap pekerjaan yang kami lakukan tidak akan sia-sia. Kami tidak akan khawatir karena Engkau sendiri yang akan mencukupi kebutuhan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang sekolah, kuliah. Kiranya Engkau berkati di dalam belajarnya, sehingga terus semangat dalam belajar. Ketika menghadapi kesulitan, Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan jalan keluar, sehingga anak kami tidak putus asa di dalam belajarnya. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun, sehingga kelak anak-anak kami mendapatkan hasil belajar yang baik dan mendapatkan apa yang menjadi impian atau cita-citanya. Kami juga berdoa untuk anak kami ya Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang akan menyediakannya, sehingga anak-anak kami boleh membangun rumah tangga yang takut akan Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa apabila ada jemaat yang sedang dalam kondisi sakit, kiranya Engkau sendiri yang menjamah sakitnya ya Tuhan. Engkau pakai setiap obat sehingga menjadi jalan untuk kesembuhan yang sempurna hanya daripada-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan setiap keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Saat ini sedang menghadapi pandemi virus corona ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai pemerintah, Engkau pakai masyarakat dalam bekerja kerasnya untuk memutus rantai penularan virus COVID-19. Ya Tuhan, saat ini kami juga mengaturkan persembahan, kiranya Engkau menerima, Engkau memberkati, sehingga persembahan ini Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati yang mengelola ya Tuhan, sehingga dapat mengelola dengan baik, mengelola dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah hadir dalam ibadah kami saat ini. Kiranya kami selalu merasakan damai sejahtera atas firman-Mu yang kami terima. Ya Tuhan, apabila ada dosa yang terselip, kiranya Engkau mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mohon untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan milikilah keberanian untuk berkomitmen hidup di dalam Kristus. Jadilah saksi Kristus yang siap memberitakan Injil di tengah dunia ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.